ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu tentang SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, di sini kami merekomendasikan dua platform yang bisa teman-teman coba untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB. Yang pertama adalah CPNS Mastery. Dengan menjadi member di CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket latihan soal, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian tahun sebelumnya. Dan teman-teman juga bisa mengikuti tryout online yang disediakan bagi member premium di CPNS Mastery ini. Dan platform yang kedua adalah Ayo CPNS. Di Ayo CPNS ini tersedia berbagai macam jenis soal yang bisa teman-teman kerjakan dalam bentuk tryout. Jadi sangat cocok buat teman-teman dalam melatih manajemen waktu dalam pengerjaan soal. Di Ayo CPNS ini, tim penyusunnya adalah orang-orang yang sudah lulus di ujian SKB tahun sebelumnya. Jadi dalam penyusunan soalnya disesuaikan dengan pengalaman mereka pribadi, sehingga soal-soal yang disusun kemungkinan tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang akan kita hadapi di ujian SKB nanti. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya terkait Ayo CPNS dan CPNS Mastery, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode vouchernya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Kembali ke materi video ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan definisi dari A. Upaya kesehatan nasional, B. Sistem kesehatan nasional, C. Tujuan kesehatan nasional, D. Upaya kesehatan masyarakat, atau E. Tujuan prioritas kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Sistem Kesehatan Nasional. Ini merupakan pengertian dari SKN menurut Permenkes nomor 72 tahun 2012. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan subsistem komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah A. Upaya kesehatan, B. Penelitian dan pengembangan kesehatan, C. Fasilitas pelayanan kesehatan, D. Pembiayaan kesehatan, atau E. Sumber daya manusia kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2012. Ada 7 poin. Yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ketiga, pembiayaan kesehatan. 4. Sumber daya manusia kesehatan. 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. 6. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan landasan pelaksanaan sistem kesehatan nasional adalah A. Landasan ideal, B. Landasan konstitusional, C. Landasan operasional,
D. Opsi B dan C benar, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Landasan pelaksanaan SKN terdiri dari landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Berikut ini yang merupakan landasan operasional pelaksanaan SKN adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang 1945, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk opsi A, Pancasila, ini merupakan landasan ideal pelaksanaan SKN. Untuk opsi B, Undang-Undang Dasar 1945, ini merupakan landasan konstitusional pelaksanaan SKN. Dan sekarang kita akan bahas terkait landasan operasional pelaksanaan SKN. Landasan operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah A. Pro-rakyat, B. Inklusif, C. Responsif, D. Integratif, atau E. Efektif. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Integratif. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, pro-rakyat, yang kedua, inklusif, yang ketiga, responsif, yang keempat, efektif, dan yang kelima, bersih. Berikut ini yang merupakan tahapan penyelenggaraan SKN adalah A. Penetapan SKN, sosialisasi dan advokasi SKN, B. Fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah, C. Pelaksanaan SKN, D. Opsi A dan B benar, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Opsi A dan B benar. Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap, dan tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan SKN, yang kedua sosialisasi dan advokasi SKN, dan yang ketiga fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya kesehatan merupakan subsistem dari SKN. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur subsistem upaya kesehatan adalah A. Upaya kesehatan, B. Fasilitas pelayanan kesehatan, C. Sumber daya upaya kesehatan, D. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Berikut ini adalah unsur-unsur subsistem upaya kesehatan. Yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sumber daya upaya kesehatan. Dan yang keempat, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan salah satu subsistem SKN. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, kecuali A. Akurat dan akuntabel, B. Persetujuan setelah penjelasan, C. Bekerja dalam tim secara cepat dan tepat,
D. Legalitas perizinan, atau E. Norma agama. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Legalitas perizinan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang pertama, terpadu, berkesinambungan dan paripurna. Yang kedua, akurat dan akuntabel. Yang ketiga, persetujuan setelah penjelasan. Yang keempat, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. 5. Norma agama. 6. Kebenaran ilmiah. Dan yang ketujuh, perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, agar di ujian nanti kita dalam kondisi prima, mendapatkan nilai terbaik dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.